DPR sebut simbol One Piece pemecah belah bangsa, netizen posting foto Gibran, ini ketuanya, Pak. Lucu ya, ketika rakyat mengibarkan bendera One Piece, dibilang provokator pemecah belah. Padahal itu simbol suara nurani yang lelah melihat ketidakadilan. Tapi apa jadinya? Suara hati rakyat malah dituduh provokasi, dituduh pemecah belah. Padahal yang sesungguhnya memecah belah adalah kebijakan yang tidak pernah berpihak pada rakyat. DPR itu wakil siapa? Rakyat yang lapar atau kepentingan yang memberi keuntungan? Kenapa justru takut ketika rakyat mulai cerdas dan berani bicara lewat simbol sederhana? Jangan-jangan yang kalian takuti bukan bendera One Piece, tapi kesadaran rakyat yang pelan-pelan bangkit. Jangan-jangan yang kalian takuti bukan bendera One Piece, tapi kesadaran rakyat yang pelan-pelan bangkit. Bendera One Piece di beberapa bendera bajak laut, Kak. Itu simbolnya biasanya melawan pemerintahan. Ini ada kaitannya nggak? Ini kan mendekati 17 Agustus nih. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan ini juga. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh bangsa, mari kita bersatu. Kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Dari informasi yang diterima, apakah dari pihak luar negara atau seperti apa? Ya, banyak juga ternyata yang tidak inginkan bangsa Indonesia maju. Pada saat ini kita sedang pesat-pesatnya untuk mencapai kemajuan, dan tentunya hal ini ya ada yang suka, ya ada yang nggak suka. Tapi terhadap yang tidak suka, mari kita bersatu, kita lawan. Kalau di One Piece nih, ya, yang biasa ketar-ketir ngelihat bendera ini nih antara Marine, World Government, Tenryubito, Gorosei, sama Im-sama. Kenapa mereka ketar-ketir? Soalnya bendera ini, terutama buat Gorosei dan Im-sama, itu pelan-pelan tuh ngebuka kebusukan-kebusukan mereka di masa lalu. Itu kalau di One Piece tuh, kalau di One Piece kayak gitu. Makanya mereka jadi nyuruh bawahan-bawahannya kayak World Government, Marine segala macem, kalau ngeliat bendera ini hancurin, langsung serang pokoknya, habisin lah. Nah, tapi kan masalahnya itu di One Piece ya. Lagian kenapa bendera gini doang sampai dianggap makar sih? Segini kita nggak nyari One Piece loh. Kita cuma nyari ke Adi. Jangan takut sama bendera Luffy, takut karena 80 tahun merdeka kita masih kehilangan narasi sampai kalah sama cerita fiksi. Kalau Luffy di negeri kita, mungkin dia udah jadi buronan KPK tuh. Bukan karena korupsi, tapi karena benderanya dikira makar. Lucu ya, yang takut sama sehelai kain, takut sama kartun, takut tuh sama Shinchan, sama Tuhan. Dianggap provokatif lah, mengganggu negara, bahkan diminta diinterogasi. Bendera ini bukan soal pemberontakan kok, Pak, mohon maaf ya. Tapi kalau lihat benderanya bapaknya Luffy, baru tuh hati-hati, Pak. Itu pasukan revolusi. Tapi orangnya baik-baik, salah satunya Kuma Saboah. Kan jadi ingat lagi. Intinya ini tentang perlawanan pada ketidakadilan, tentang Ohara yang dihapus karena menyimpan sejarah terus sejarahnya direvisi, tentang Tenryubito yang dilindungi pagar tinggi walau tukang tindas rakyat, tentang Gorosei yang seolah oligarki mengendalikan narasi dan ekonomi. Kok mirip-mirip ya? Bukan gara-gara ini kan tersinggung. Ini nggak di Buster Call kan ya saya. Kalau aparat lebih sibuk soal bendera anime, apa kabar mafia migas, pencuri anggaran, dan para penumpang proyek? Pesan ini jadi alarm untuk bersatu, saling mengerti walau beda generasi. Tetap jaga merah putih, tetap tinggi dan di hati. Sebab dulu ia diperjuangkan hidup dan mati. Ketika muncul bendera One Piece yang dituduh Mas Gibran, kalian buat berita-berita hoax seolah-olah Mas Gibran menggunakan pin One Piece. Padahal foto aslinya seperti ini. Tidak ada pin One Piece gitu. Suka membuat hoax. Pendukung Anies Baswedan dan anak-anak Abah memang tidak tahu diuntung. Masih saja menyebarkan hoax seperti ini. Kenapa bendera One Piece menjadi berkibar saat ini? Kenapa?
Karena kalian selama ini membiarkan bendera-bendera negara lain berkibar di negara kita. Gibran pakai pin logo One Piece saat debat cawapres. Waduh, ada-ada saja cawapres yang satu ini. Baru-baru ini calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming sedang menarik perhatian netizen. Pasalnya, Gibran mengenakan kemeja berwarna biru langit serta pin One Piece saat menghadiri debat antara cawapres yang digelar oleh KPU di JCC Senayan, Jakarta pada Minggu 21 Januari 2024. Pin yang bergambar bajak laut topi jerami atau Straw Hat Spiders itu disematkan di dada kiri kemeja Gibran. Simbol yang dikenakan oleh Gibran ini pertama kali muncul pada episode ketiga One Piece ketika Roronoa Zoro bergabung dengan kru yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Pada saat itu, Zoro menjadi anggota pertama dalam kru Luffy. Diketahui simbol ini memiliki arti di mana persahabatan, kebebasan, dan ikatan sangatlah penting dan berharga dalam sesama anggota kru. Jadi ada maknanya dari simbol tersebut, geng. Tahu One Piece nggak, Pak? One Piece. Kartun apa ya? Anime ya. Ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Jadi nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subiagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum. Hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi tentu itu harus ada larangan, harus dilarang, bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Lewat karya animasi, tentunya tidak hanya politikus yang bisa menggunakannya untuk kepentingan politik. Selama tidak melanggar hukum, rakyat pun bisa menggunakannya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tenang Pak, bendera merah putih tetap saya kibarkan. Walaupun beberapa kali saya sering merasa dikhianati sama negara sendiri. Cuma saya tidak akan mengkhianati negara seperti yang Bapak narasikan. Cuma saya sendiri heran Pak, kenapa Bapak takut banget sama bendera bajak laut? Karena di animenya pun, Luffy adalah tokoh yang sering membebaskan negara dari raja yang korup, kekuasaan yang tiran, maupun raja yang semena-mena kepada rakyatnya. Cuma kan masalahnya Indonesia nggak gitu. Indonesia adalah negara yang makmur, rakyatnya bahagia, bahkan angka kemiskinan katanya turun gitu ya. Seharusnya Bapak nggak usah takut, karena yang takut sama bendera bajak laut itu cuma angkatan laut yang korup maupun world government. Pimpinan MPR melarang penyebaran bendera One Piece, dianggap provokasi jatuhkan pemerintah. Wah, mulai ketar-ketir ini. Saking sakral dan terhormatnya bendera merah putih, saya sendiri keberatan menyebarkannya karena terlalu suci di negara yang kotor ini. Capek ya pura-pura merdeka, selama ini dari SD sampai kuliah. Hormat ke bendera, tiap upacara sampai pingsan, panas-panasan, bahkan sampai mendaki gunung, ngibarin merah putih. Jadi jangan tanya lagi, jiwa nasionalis saya yang teriris Pak. Kirain udah merdeka padahal masih dijajah part 2. Maaf terlalu frontal, cuman bukankah pemerintah sendiri yang menjatuhkan harga diri tanpa diprovokasi? Gak sadar apa dengan kebijakan nyeleneh sepihak yang kalian buat selama ini? Koreksi kalau bener, suara kita aja nggak pernah didengar, masa mau dengerin suara pemerintah? Apakah bakal digrebek polisi kalau ngibarin bendera One Piece? Ya tantang aja isi log nangkap kita rame-rame. Jadi wakil ketua fraksi ini menanggapi maraknya pengibaran bendera Jolly Roger simbol bajak laut dalam serial One Piece. Kok hal ini baperan banget dah? Giliran hak orang yang selama ini kalian rampas, mereka diam-diam aja. Sekarang apakah penjahatnya mulai risih sama bendera One Piece? Kayak ngerti aja simbolnya.
Jadi buat yang nggak tahu, bendera ini memiliki simbol kebebasan para bajak laut yang menolak dikekang sistem aturan pemerintah dunia. Jadi narasinya kurang tepat gitu ya, mengibarkan bendera One Piece dianggap memecah belah bangsa. Kan kalian sendiri yang berusaha memecah belah, gimana sih? By the way, nggak akan ada pemberontak jika sistemnya jujur, benar, dan adil. Koreksi kalau benar. Pro ke masyarakat dan masyarakatnya terpuaskan. Baru kali ini gue bangga jadi pemberontak karena Luffy selalu datang saat temannya disakiti dan Luffy selalu melindungi mereka yang tertindas. Sementara negara, saat rakyat nangis yang datang cuma tagihan. Luffy itu fiksi, tapi kehadirannya terasa nyata. Kalau mau negara ini dihormati, jadilah pelindung, bukan penindas. So, gue sendiri nggak anti merah putih dan nggak fanatik anime, tapi benar-benar kecewa dan udah muak sekali. Jadi apakah kalian menemukan alasan merah putih berkibar di 17 Agustus ini? Jika sebuah kartun bisa mengganggu stabilitas negara, maka masalahnya bukan pada kartunnya sih ya, tapi pada rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan saran buat yang mengibarkan bendera One Piece, tolong jangan jauh lebih tinggi daripada merah putih. Tetap hormati perjuangan pahlawan kita. Karena bendera merah putih bukan sekedar kain dua warna, karena itu simbol perjuangan darah dan air mata. Dan Luffy juga punya prinsip nggak pernah nginjak yang dia hormati. Nih, kalian baca nih. Ada lagi aja yang baru nih ya daripada pemerintah kita nih ya. Upaya memecah belah bangsa kalau kita mengibarkan bendera One Piece. Itu film anime punya, itu bendera anime. Lagian sejak kapan ini yang disebut dengan upaya memecah belah bangsa Indonesia kalau misalkan kita mengibarkan bendera selain merah putih di Indonesia, Bapak DPR? Bahkan almarhum Gus Dur aja ngomong boleh mengibarkan bendera lain kalau misalkan tidak lebih tinggi daripada bendera merah putih. Ingat gak? Baca sejarah nggak? Ini kita warga Indonesia atau para masyarakat mengibarkan bendera One Piece ya, ini sebenarnya agak lucu sih kenapa harus bendera One Piece gitu. Yaitu adalah salah satu bentuk protes ya daripada masyarakat Indonesia bahwa pemerintah kita itu tuh ya ada banyak ketidakadilan, sering memberikan sebuah kebijakan yang bikin rakyat itu malah makin susah. Pak, rakyat udah susah, janganlah kau bikin susah, Pak. Belum lagi apa-apa sekarang dipajakin nih, gue sebutin ya. Pajak PBB ya, bumi dan bangunan. Pajak makan di restoran. Pajak kendaraan. Terus ada yang baru lagi, yaitu pajak untuk konten kreator. Ini, aduh, gue kesel sih ya. Dan ada lagi nanti ya, kondangan, amplop aja mau dipajakin. Semuanya aja kalian pajakin, Pak. Rakyat udah susah-susah payah kerja, dipajakin. Bentar lagi kentut juga disuruh pajak kali. Mana kemarin PPATK juga bikin kebijakan memblokir rekening-rekening dorman yang tidak ada transaksi. Katanya nanti bakal ada transaksi yang mencurigakan. Justru yang perlu dicurigakan itu adalah pejabat-pejabat yang punya transaksi-transaksi yang di luar nalar, Pak. Gitu, Pak. Tapi kan biasanya mereka pakai cash. Ya pokoknya gitu deh. Bendera One Piece ya atau bendera ini nih, bajak laut ini sebenarnya adalah bentuk kekecewaan rakyat, Pak. Bapaknya harusnya ngerti, Bapak DPR. Paham sampai sini, Pak. Makanya jangan hobinya tuh bikin susah rakyat. DPR dibentuk itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pemeras Rakyat atau Dewan apalah kalian di sini. Pengedaran bendera saya minta kepada masyarakat tidak boleh terpengaruh. Ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Halo, sang anggota DPR RI. Firman Subagio, kami Anonymous. Kami menyampaikan keprihatinan atas pernyataan Anda terkait pelarangan pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece oleh sebagian masyarakat dan sopir truk. Bendera tersebut bukanlah simbol makar, separatisme, apalagi bentuk perlawanan terhadap negara. Ia adalah simbol ekspresi kekecewaan, keresahan, dan suara hati rakyat yang selama ini merasa tak didengar. Kami ingin menegaskan, pengibaran bendera anime tidaklah sama dengan pengkhianatan terhadap negara. Justru, banyak dari kami yang mencintai negeri ini lebih dari sekadar simbol-simbol formal. Kami membaca sejarah bangsa ini. Kami memahami perjuangan dan cita-cita para pendiri republik. Semakin kami pahami, semakin kami merasa sedih karena Indonesia yang kami tinggali hari ini sangat jauh dari Indonesia yang diimpikan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Namun hari ini, jutaan pemuda justru diguncang oleh pengangguran. Bung Hatta pernah berkata, aku rela di penjara, asalkan bersama buku. Namun hari ini, buku menjadi barang mewah karena pajak. Tanah rakyat terancam disita, rekening diblokir sepihak, kekayaan alam dikuasai segelintir elit, jabatan dibagi-bagi seperti warisan keluarga.
Guru-guru digaji tak layak, sekolah rusak, anak-anak keracunan makanan, dan rakyat terus menjerit dalam diam. Apakah semua ini bukan bentuk pengkhianatan yang sesungguhnya terhadap cita-cita bangsa? Kami tidak datang untuk merusak, kami datang untuk mengingatkan, kami tidak memecah belah, kami membangunkan nurani. Jika suara rakyat dianggap sebagai ancaman, maka sesungguhnya yang kalian takutkan adalah cermin dari kegagalan kalian sendiri. Bendera Indonesia adalah simbol yang suci. Namun betapa menyedihkannya saat ia dikibarkan di atas tanah yang dikotori oleh korupsi. Sebuah bendera yang seharusnya menjadi lambang kemuliaan perjuangan, hari ini berdiri di tengah ketidakadilan, diapit oleh kekuasaan yang menindas dan hukum yang bisa dibeli. Kami mencintai merah putih, tapi kami juga mencintai kebenaran. Dan karena itulah kami bersuara, karena kami tidak ingin bendera ini hanya menjadi kain yang dikibarkan tinggi, sementara nilai-nilai yang ia wakili telah lama roboh di bawahnya. Hai Garuda, angkat kepalamu, sudah terlalu lama engkau tunduk, bukan kepada rakyat, tapi kepada kuasa yang melupakan makna kemerdekaan. Lihat ke langit, tempatmu seharusnya membentangkan sayap kebebasan dan keadilan. Dan kepada masyarakat Indonesia, ingatlah, suara kalian bukan dosa, kritik bukan kejahatan, cinta tanah air bukan hanya berdiri tegak saat lagu kebangsaan dikumandangkan, tetapi juga ketika kita berani berkata, negeri ini bisa lebih baik. Jangan diam, jangan takut, jangan berhenti berharap. Jadi kalau kata Gus Dur begini, yang terpenting adalah bendera merah putih di tiang tertinggi. Maka sepanjang di atasnya adalah bendera merah putih, bagi saya tidak masalah. Simbol-simbol warna bendera apa itu simbol kecintaan kepada negeri ini. Jadi harus dipandang inilah kritik kepada pemerintah, kepada DPR, kepada kekuasaan kehakiman, bahwa mereka tidak lagi menjadi aktor yang mendistribusikan keadilan. Ini adalah bentuk cinta mereka, bentuk semangat rakyat untuk berpartisipasi secara demokrasi. Untuk salah atau tidak itu sebenarnya tidak menurut saya, karena itu sebagai rasa protes aja. Di negara demokrasi ini bisa berbentuk apa aja ya, termasuk memasang bendera itu dengan bentuk simbolik gitu. Menurut saya sih itu bentuk kekecewaan ya, kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Kenapa kecewa? Karena bisa dibilang banyaknya ketidakadilan di negeri ini dan transparansi data dan apapun itu. Tapi ini belakangan ada gerakan-gerakan menuju peringatan ulang tahun Indonesia yang ke-80, ini ada gerakan-gerakan yang dianggap sebagai ini membangkang kepada pemerintah gitu, ada gerakan mengibarkan bendera sebuah kartun gitu Bu, lambang bajak laut. Ini Ibu melihat apakah ini ancaman juga nih bagi NKRI? Enggak lah, itu kita negara besar, hanya itu masalah ecek-ecek lah, nggak usah ditanggapin kayak gitu ya. Masih banyak yang harus kita kerjakan untuk pembangun negeri ini. Bagaimana rakyat yang masih miskin bisa kita angkat menjadi hidup sejahtera. Tapi itu merupakan kekecewaan khususnya untuk para supir-supir truk, karena mereka memang menganggap pemerintah zaman sekarang itu merugikan bagi mereka seperti itu Bu. Tanggapan dari Ibu sendiri seperti apa Bu? Bagaimana merugikannya? Terkait kayak info-info yang sebelumnya Bu, kayak di pelabuhan tuh mereka terlantar, didahulukan dari mobil-mobil lain gitu Bu. Nah, mereka masih kayak seperti itu. Ya disuarakan aja biar pemerintah dengar. Makin banyak disuarakan, mungkin nggak sampai ke telinganya Bapak Presiden yang kayak begini-begini ya. Nah, tolong disuarakan biar beliau dengar juga gitu. Mungkin kita nih, beliau pemerintahan ini berusaha untuk menertibkan apa-apa yang tidak beres di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi makin banyak info yang masuk, tentunya yang bukan hoax-hoax ya, itu makin bagus saya rasa. Fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece jelang HUT ke-80 RI mulai direspons serius pemerintah karena dinilai ada unsur provokasi dan upaya memecah belah bangsa. Dalam semesta One Piece, bendera Jolly Roger adalah simbol kuat kebebasan dan perlawanan terhadap kekuasaan yang korup. Bahkan menandakan individu yang hidup di luar batasan hukum pemerintah. Makna inilah yang disinyalir menjadi alasan mengapa bendera tersebut menarik perhatian sebagian masyarakat yang merasa kecewa dengan kinerja pemerintahan. Respons keras DPR RI hingga kementerian
Menanggapi meluasnya pengibaran bendera Jolly Roger ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, secara terbuka menyatakan keprihatinannya. Menurut dia, ada strategi terstruktur yang mencoba mengadu domba para penggemar anime dengan nilai-nilai kebangsaan, sebuah manuver yang dia nilai sebagai taktik pemecah belah. Tidak perlu ada cerita yang merendahkan penggemar One Piece seolah-olah mereka melakukan makar atau berupaya menjatuhkan pemerintahan, tegas Dasko. Sementara itu, Bahtiar Baharudin, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Polpum Kemendagri, turut merespons fenomena ini. Bahtiar mengatakan, memimpin sebuah negara tidaklah mudah, dengan berbagai tantangan besar yang dihadapi. Untuk itu, dia mengajak masyarakat lebih memprioritaskan fokus pada tantangan bangsa dan mengedepankan semangat persatuan. Fokus saja bahwa ini negara berdaulat dan banyak sekali tantangan di usia 80 tahun ini yang harus kita kerjakan, maka semangat persatuan kebangsaan yang dipimpin Prabowo Gibran hari ini dan pemimpin kita harus di posisi sana, tegas Bahtiar. Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Budi Gunawan juga menegaskan bahwa aksi pengibaran bendera One Piece ini berpotensi memiliki konsekuensi pidana. Terutama jika kedudukannya merendahkan kehormatan Sang Saka Merah Putih. Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan berdiam diri dan berencana mengambil tindakan hukum jika ditemukan unsur kesengajaan atau upaya provokasi di balik aksi tersebut. Ini adalah upaya kami untuk melindungi martabat dan simbol negara, ujarnya pada Jumat, tanggal 1 Agustus tahun 2025. Netizen ungkit pin One Piece Gibran. Namun, di tengah respons tegas pemerintah, publik ini justru kembali membicarakan momen saat Wakil Presiden, Wapres Gibran Rakabuming Raka yang terlihat mengenakan pin Jolly Roger One Piece. Diketahui, Gibran pernah mengenakan pin bajak laut One Piece, salah satunya saat debat Cawapres pada tanggal 21 Januari tahun 2024 lalu. Berbagai potret Gibran dengan pin tersebut kembali dibagikan di media sosial. Mereka pun mengingatkan penggunaan pin itu oleh Wapres, dan bertanya apakah hal itu juga dinilai sebagai upaya memecah belah bangsa. Ini Pak Ketuanya, komen akun X @ada sembari membagikan potret Gibran saat memakai pin One Piece. Gibran aja pakai pin One Piece dan gak dibilang makar, tulis @lut Yang pakai One Piece katanya pemecah belah. Piye iki mas? @Gibran _tweet, kata @kang ***. Kalau masyarakat sipil yang gunakan, dianggap pemecah belah bangsa. Tapi kalau Wapres yang pakai, apakah dicap sama juga? Ucap @adv ***. Sumber, Radar Solo.